Selamat malam. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari praktikum kelompok kami dengan judul simulasi serangan main Demade dengan teknik ARP positioning pada sistem login website berbasis OTP di jaringan lokal. Kami dari kelompok 2 kelas PES-IKA 23B yang beranggotakan Sabrina Akpah dan Desni Paramita Purba. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, keamanan data dan privasi pengguna menjadi hal yang sangat penting, terutama pada sistem autentikasi berbasis on-time password. Meskipun OTP dirancang untuk menambah lapisan keamanan, serangan main Demade dengan teknik ARP positioning tetap menjadi ancaman serius pada jaringan lokal yang tidak menggunakan enkripsi seperti HTTPS. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana teknik ARP positioning dapat mengeksploitasi kelemahan protokol ARP yang tidak memiliki mekanisme autentikasi, sehingga memungkinkan penyerang untuk menyadap data sensitif secara langsung. Kondisi ini semakin diperparah oleh minimnya kesadaran pengguna terhadap resiko keamanan jaringan lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan simulasi serangan man in Demade menggunakan ARP positioning pada sistem login website berbasis OTP guna menguji efektivitas serangan dan memberikan rekomendasi mitigasi yang tepat. Dengan begitu, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat meningkatkan pemahaman tentang resiko keamanan jaringan dan pentingnya penerapan proteksi berlapis. Dasar konsep serangan. Di sini kami ada 3. Yang pertama itu man in Demade atau MITM. Itu serangan man in Demade ini terjadi ketika penyerang berhasil menyisipkan diri di antara komunikasi dua pihak tanpa disadari. Penyerang dapat menyadap, memanipulasi atau mencuri data yang dikirimkan, sehingga keamanan komunikasi menjadi rentan, terutama jika data tidak dilindungi dengan enkripsi yang kuat. Yang kedua adalah ARP positioning. ARP positioning ini adalah teknik serangan yang memanipulasi tabel address resolution protocol atau ARP yang jaringan lokal dengan mengirim pesan palsu. Hal ini membuat lalu lintas data dialihkan melalui perangkat penyerang dan memungkinkan penyadapan dan pencurian informasi seperti username, password, dan OTP yang dikirimkan dalam jaringan tersebut. Dan yang ketiga itu OTP atau on-time password. On-time password ini adalah kode sekali pakai yang digunakan sebagai lapisan keamanan tambahan dalam autentikasi. Biasanya dikirim melalui kanal terpisah seperti SMS atau aplikasi. Namun, keamanan OTP bisa terganggu jika data transmisi tidak terenkripsi dan disadap oleh pihak tidak berwenang. Metodologi simulasi. Yang pertama itu kita menyediakan simulasi dalam lingkungan. Yang pertama, simulasi dilakukan menggunakan virtual box dengan jaringan virtual NAT. Di sini kami pakai subnet 10.0.2.0/24. Selanjutnya terdiri dari 3 mesin virtual, yaitu attacker atau Kali Linux, victim Ubuntu server, dan web server yaitu Ubuntu server. Semua mesin terhubung dalam satu jaringan lokal untuk memudahkan analisis serangan ARP positioning tanpa perangkat jaringan tambahan. Tujuan dari simulasi adalah menguji serangan main Demade pada sistem login berbasis OTP. Toolsnya Ethercad. Tool ini adalah tool utama untuk melakukan ARP positioning dan intercat komunikasi. Yang kedua, NetDiscover untuk pemetaan IP dan deteksi perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, Firefox browser. Ini digunakan korban untuk mengakses aplikasi web login OTP. Yang keempat itu Python Flash adalah
platform aplikasi web yang digunakan untuk simulasi sistem login OTP. Dan yang kelima, sistem operasi yang dipakai Kali Linux yaitu Attacker, Ubuntu Server yaitu Victim dan Web Server. Langkah-langkah simulasi. Yang pertama itu persiapan jaringan. Langkah pertama dalam simulasi ini adalah menyiapkan lingkungan jaringan virtual, di mana kami membuat sebuah NAT network yang bernama NIT-LAT di VirtualBox, kemudian menghubungkan 3 mesin virtual yang sudah kita sebut tadi, yaitu Attacker, Victim, dan Web Server. Ini nanti kita hubungkan ke jaringan yang sama. Setelah itu, kami mencatat alamat IP masing-masing virtual machine-nya. Yang kedua, konfigurasi aplikasi OTP, di mana selanjutnya kami menjalankan aplikasi web login OTP pada mesin web server. Aplikasi ini dibuat dengan framework Flash, dan untuk fitur autentikasi 2 faktornya kami integrasikan dengan Telegram bot yang mengirimkan OTP secara real time. Dan yang ketiga, pengujian konektivitas awal. Setelah nanti semuanya siap, kami melakukan pengujian konektivitas awal. Dari sisi Attacker, kami menggunakan perintah ping dan tool netdiscover untuk memastikan semua node saling terhubung dan bisa dikenali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jaringan dalam kondisi normal. Yang keempat, eksekusi serangan MITM. Setelah tahap persiapan dan pengujian koneksi selesai, kami masuk ke tahap utama simulasi serangan MITM. Di sini kami menjalankan serangan ARP positioning menggunakan tool Ethercap dari mesin Attacker. Tujuannya adalah untuk mencegah komunikasi antara victim dan web server. Yang kelima, simulasi aktivitas korban. Sementara serangan berjalan, kami simulasi aktivitas dari sisi korban. Victim mengakses halaman login, memasukkan username, lalu meminta OTP yang dikirim lewat Telegram. Dan akhirnya, login menggunakan kode tersebut Lalu semua aktivitas ini berhasil direkam oleh Attacker karena komunikasi sudah dialihkan lewat mesin penyerang. Yang keenam, pengambilan dan analisis data, di mana yang terakhir kami melakukan pengambilan dan analisis data. Di sini kami mengambil log hasil serangan dari Ethercap yang menunjukkan data sensitif seperti username dan OTP dalam bentuk plain text. Tahapan ini juga kami dokumentasikan untuk keperluan analisis dan pembuktian efektivitas serangan. Selanjutnya kami lanjutkan oleh teman saya, Sabrina. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada bagian pengujian konektivitas awal, di mana di sini itu Attacker virtual machine itu melakukan scanning awal menggunakan ping ke IP dari victim virtual machine dan juga web server virtual machine. Nah, lalu kita telah melakukan ping ini dan ditunjukkan bahwa semua node itu merespon dengan baik tanpa adanya paket yang lost. Nah, tahapan ini itu penting kita lakukan untuk memastikan bahwa target itu aktif dan berkomunikasi dengan lancar sebelum kita dapat memulai serangannya. Lalu di sini ada kondisi sebelum diserang. Ini kondisi sistem yang ada pada victim virtual machine-nya. Nah, di sini itu udah dibuka Firefox-nya. Terus di sini di sistem login ini dia si usernya tuh masukkan username, lalu dia meminta OTP dan OTP-nya itu dikirimkan ke Telegram, lalu dia memasukkan OTP-nya itu di sistem, lalu dia melakukan login. Nah, di sini dia dapat pemberitahuan bahwa login yang dia lakukan itu berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melakukan eksekusi dan hasil serangan pada ARP versioning. Nah, di sini itu kita
menjalankan ethercap di attacker virtual machine di Kali Linux-nya untuk melakukan RP positioning dan memposisikan diri kita di tengah-tengah antara komunikasi si victim virtual machine dengan web server virtual machine. Nah, di sini kita memasukkan perintah sudo ethercap strip m rp.2 remote /10.0.2.3 yang dimana itu merupakan IP dari victim virtual machine, lalu /10.0.2.4 yang merupakan IP dari web server virtual machine. Lalu di sini ada log ethercap yang menunjukkan bahwa data penting dari korban itu berhasil kita dapatkan dalam bentuk plain text akibat dari komunikasi yang gak terenkripsi dengan baik. Nah, di sini kita dapat dua bagian penting dari si user, yaitu kita dapatkan username-nya dan OTP-nya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi dari apa yang udah kita lakukan. Nah, di sini kita memiliki 3 virtual machine, yang itu ada virtual machine attacker itu pakai Kali Linux, dan virtual machine victim itu kita pakai Ubuntu server. Juga ada virtual machine dari web server, kita juga pakai Ubuntu server. Nah, pertama kita cek IP dari masing-masing virtual machine-nya. Kita cek IP dari attackernya dulu. Nah, di sini IP-nya itu adalah 10.0.2.15. Untuk IP dari victimnya itu adalah 10.0.2.3. Sementara IP dari web servernya tadi itu adalah 10.0.2.4. Nah, lalu kita akan melakukan serangannya di sini. Kita lakukan dulu serangannya di attacker virtual machine-nya itu. Kita pakai perintah sudo ethercap strip t strip m erp.2 remote /10.0.2.3 / yang dimana itu merupakan IP dari victim virtual machine. Lalu ada /10.0.2.4 / yang merupakan IP dari web server virtual machine. Lalu kita akan melakukan serangannya. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita telah melakukan serangannya terhadap perangkat dari si victim virtual machine. Tapi di sini kita belum mendapat informasi penting apapun. Lalu di sini kita akan membuka webnya. Di sini kita buka web login system. Nah, lalu di sini kita akan memasukkan username kita. Kita minta OTP-nya. Nah, lalu ini kode OTP-nya dikirim ke Telegram. Di sini kode OTP-nya 962375. 962375. Nah, lalu di sini kita berhasil untuk login. Di bagian attacker virtual machine-nya itu kita menangkap dua hal penting jika program ini benar. Di sini kita menangkap dua hal penting, yaitu username-nya dan OTP-nya. Nah, ini menandakan bahwa serangan yang telah kita lakukan itu berhasil karena kita mendapatkan informasi penting dari perangkat yang telah kita sadap. Dari apa yang kita lakukan, kita mendapatkan bahwa serangan man in middle atau MITM itu dengan teknik RP positioning itu sangat efektif di jaringan lokal yang nggak menggunakan enkripsi. Data sensitif seperti username dan juga OTP dapat dengan mudah kita dapatkan, sehingga mekanisme dari two-factor authentication itu jadi kurang efektif tanpa adanya perlindungan komunikasi yang aman. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah mitigasi berlapis seperti penggunaan alat deteksi RP spoofing, segmentasi jaringan, dan edukasi pengguna mengenai resiko dari keamanan jaringan. Baiklah, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan terima kasih.